Oke, halo sahabat trader dimanapun berada, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya, Denny Dolar ya. Oke, pada video kali ini saya akan bahas seperti biasa. Kita ada di sesi forex dasar ya. Ini videonya sangat bermanfaat buat teman-teman trader pemula ataupun yang baru mengenal trading forex ya. Oke, tema kali ini saya akan bahas indikator-indikator yang biasa trader gunakan ya, yang pernah trader gunakan pada umumnya gitu ya. Nah, di sini ada 3 indikator pada umumnya, itu ada 3 bagian. Yang pertama itu ada osilator atau price momentum indikator. Yang kedua itu ada indikator penentu tren. Nah, di video kemarin udah saya bahas tren dan ada 4 jenis tren. Dan di sini saya akan bahas indikatornya. Dan yang ketiga itu ada volatility trend ya. Nah, yang pertama saya akan bahas mengenai PMI ya, price momentum indikator atau osilator, di mana indikator PMI ini atau osilator ini itu digunakan untuk mengidentifikasi area overbought dan oversold. Overbought oversold itu apa Mas Den? Saya nggak tahu gitu ya. Jadi overbought itu area titik jenuh beli. Jadi puncak ya, di puncak lah. Overbought itu di puncak. Nah, titik jenuh puncak gitu. Kita nggak mungkin dong beli di puncak. Nah, jadi itu area overbought, titik jenuh beli. Dan di area overbought itu disarankan untuk jual. Dan sebaliknya, untuk oversold itu titik jenuh jual. Jadi di area itu nggak mungkin jarang banget ada trader yang melakukan jual di area terendah gitu ya. Oke, kita akan bahas beberapa indikatornya. Kita akan coba praktekkan langsung ke MT4 nya. Oke, kita lanjut teman-teman ke layar ya. Oke, kita langsung buka aja ke aplikasi MT4 nya ya, MetaTrader 4 nya. Tadi yang pertama itu ada PMI ya teman-teman, ada price momentum indikator atau osilator. Nah, di sini ada indikator yang pertama akan saya gunakan. PMI itu banyak ya. Osilator nih, di sini ada tren, ada osilator. Nah, mungkin yang umum itu yang biasa orang gunakan itu mulai dari stochastic, RSI sama CCI gitu ya. Nah, kita akan gunakan satu-satu. Kita akan gunakan CCI dulu dari yang atas. Cara penggunaannya seperti apa gitu ya. Ini kita bawaan normal aja, bawaan dari sananya. Nah, ini ada yang namanya CCI. Nah, di sini kelihatan banget, kelihatan nggak? Nah, di sini ada garis hijau ya. Di bawah ini ada area 100, ini minus 100. Garis hijau. Nah, sebenarnya tadi dibilang kalau indikator osilator ini itu untuk menentukan area overbought dan oversold, titik jenuh beli dan jenuh jual. Nah, biasanya kalau kita trading itu nggak bisa menggunakan satu indikator ini doang. Biasanya menggunakan variasi yang lain. Tapi cara membaca CCI itu seperti apa gitu Mas Den? Nah, cara membacanya cukup gampang. Nah, ini yang di area 100 ke atas itu area overbought, dan area di bawah minus 100 ke bawah itu area oversold. Area oversold. Nah, cara bacanya gimana? Nah, biasanya kalau ini kan price momentum action. Jika ada momen kita langsung open gitu ya. Nah, ini lihat. Nah, ini di area oversold. Area oversold itu titik jenuh jual. Nah, di sini kita nggak mungkin jual. Nah, makanya di sini kita momennya beli. Ketika candle udah masuk ke area oversold, kita di sini direkomendasikan untuk titik beli. Ya, kejadian kayak gini di sini. Kita di sini beli. Ya, kita di sini beli. Di area sini kita beli. Kemudian harganya naik gitu ya. Tuh, kan harganya naik. Nah, itu sih cara baca indikatornya. Tapi ini tidak, win rate-nya nggak sebagus apa ya. Tergantung teman-teman menggunakannya. Settingan CCI-nya berapa. Tapi cara bacanya itu seperti itulah. Cara baca dasarnya itu seperti itu. Misal kayak ini nih. Ini udah di area overbought ya. Titik jenuh beli. Orang nggak bakal beli di sini karena udah jenuh. Orang bakal kemungkinan untuk menjual. Ya, kita pun sama, kita akan jual di sini.
kita akan sell di area sini, kemudian harga turun dan langsung cuan gitu ya. Oke, itu indikator yang pertama, ada CCI ya. Ada juga ada juga nih. Ada juga yang kedua RSI ya. Sebenarnya sama-sama aja. Ini banyak banget sih, MACD, ada moving average, RSI kita masukkan juga. Settingannya sama lah. Nah, ini pun sama, RSI itu untuk menentukan kayak tadi lah cara bacanya di area overbought atau oversold. Sama aja sih. Kemudian yang beda apa ya? Stochastic ya. SO kita coba. Cara bacanya gimana ya? RSI itu sama kayak tadi. Kemudian di sini ada stochastic osilator. Saya hapus dulu RSI-nya. Nah, ini cara bacanya gimana? Ini pun sama untuk menentukan area overbought dan oversold. Nah, cara membacanya itu cukup gampang, teman-teman. Ini settingan bawaan ya. Kalau saya dulu pakai stochastic itu settingan 7 sama 21 ya. Teman-teman tinggal setting aja lah. Nah, caranya gampang. Di sini kan ada dua garis, yang hijau sama garis putus-putus merah. Nah, di sini udah mantul nih di area oversold. Nah, kita di sini waktunya buy. Ketika harga masuk area oversold, ketika harga masuk bawah, kita di sini siap-siap buy. Buy-nya itu kapan? Gampang. Kita tinggal tunggu konfirmasi garis hijau bersilangan dengan garis merah putus-putus ini. Kan ini garis hijaunya di bawah kan, di bawah garis merah. Kemudian garis hijaunya naik. Nah, di situ momen untuk kita entry. Di sini ada momen bersilangan nih di candle keberapa? Di candle ini nih. Nah, di candle ini itu ada momen persilangan. Nah, di sini itu waktunya kita ambil buy gitu ya. Kita buy di sini, kemudian cuan gede. Sama sebaliknya kayak kalau sell, sama sebaliknya kayak gini. Ini sell ya. Nah, ini kan udah di area overbought, titik jenuh jual, titik jenuh beli. Orang nggak akan beli di sini. Pasti orang akan jual. Nah, sellnya itu kapan? Ya udah ketika ini breakout bersilangan ya, garis biru dengan garis merah bersilangan. Nah, di candle ini kita bisa jual. Oke, itu salah satu penggunaan indikator di osilator ya, teman-teman. Nah, habis ini kita lanjut ke indikator tren ya, indikator yang kedua. Nah, di video kemarin udah saya jelasin tren itu ada apa aja, ada 4, tren up, downtrend, sideways, sama tren chaos. Nah, ini indikatornya. Cara membaca tren itu banyak, teman-teman, macam-macam. Mulai dari menggunakan trend line, menggunakan support resisten, menggunakan indikator. Nah, di sini saya gunakan tren menggunakan indikator. Yang pertama itu ada MA ya. Ini yang sering umum banget ya, MA. Kadang orang itu MA-nya bisa sampai 5, bisa sampai 3 lah, jadi pelangi gitu, warna-warni. Nah, cara baca MA-nya pun gampang, teman-teman. Ketika MA-nya di bawah, misalkan kemudian ada satu candle breakout dari bawah ke atas, itu udah menunjukkan trend up. Nih, misalkan kayak gini. Satu candle breakout, trend up. Kemudian ini candle turun, downtrend. Tapi untuk MA ini itu tergantung apa ya? Ada yang bisa digunakan untuk scalping, untuk intraday, ataupun untuk long term tradingnya. Kalau time frame kecil kayak H1, M30 itu intraday, ambil 30 sampai 40 pip lah DSAU. Kalau di H4 di daily teman-teman bisa long term. Nah, ini di time frame H1 kan saya nih, satu candlenya 1 jam 1 kali. Jadi ketika ada konfirmasi, kemudian konfirmasi breakout MA, kemudian kita buy, TP-nya dikit-dikit aja, 30, 40 pip, 50 pip, udah clear gitu. Ini buy, profit. Kemudian sell, profit. Ya kayak gitulah settingan MA itu banyak, tapi dasarnya itu seperti itu, teman-teman. Kemudian apalagi? Parabolic SAR. Kita masukkan parabolic SAR. Kok nggak muncul? Oh, ini putus-putus. Nggak kelihatan. Kita ganti.
indikator tren. Indikator tren itu banyak di sini, ada parabolic chart, MA, envelope dan sebagainya. Jadi indikator tren ini itu digunakan untuk apa ya? Mengidentifikasi apakah harga mengidentifikasi awal mula terjadinya tren dan mengidentifikasi berakhirnya tren. Oke. Itulah indikator tren. Ini nggak kelihatan ya, saya tebelin deh. Nah, kelihatan kan ada titik-titik, ini parabolic chart. Jadi cara bacanya gini, gampang banget teman-teman. Jadi ketika paraboliknya di bawah candle itu menunjukkan bahwa tren sedang up. Tren sedang up. Kemudian paraboliknya pindah nih ke atas. Titik merahnya pindah ke atas. Berarti itu udah menunjukkan perubahan tren. Tren sedang downtrend. Ya kayak gini. Dari sini up, kemudian paraboliknya pindah ke atas, titiknya di atas candle, berarti itu menunjukkan downtrend. Oke, itu untuk indikator kedua ya, yang tren. Kemudian ada indikator yang ketiga, itu volatility untuk mengukur rank ya. Apakah volatility rank hari ini di SAU ekstrim, biasa aja, ataukah sideways gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan indikator yang namanya BB ya. Bollinger Band. Nih, di sini ada Bollinger Band, ada 3 garis. Nih, ada 3 garis ya. Nah, kalau ininya lebar nih, kayak gini nih, rumahnya lebar dari atas sampai bawah. Area atas, area bawah lebar, berarti itu menunjukkan bahwa volatility rank harga market sedang tinggi gitu ya. Pergerakannya sedang cepat. Tapi kalau kayak gini nih, rumahnya sempit, itu berarti harga sedang sideways, volatility-nya kecil gitu ya. Kayak gitu. Kemudian kalau cara transaksi menggunakan Bollinger Band kayak gimana Mas Den gitu. Cara transaksinya gampang banget. Kita cukup banyak banget sih metode-metodenya. Cuma saya menggunakan dulu itu metode kayak gini tuh. Jadi ini kan ada dua, ada garis mid, garis atas sama garis bawah. Nah, di area bawah saya cari buy, di garis atas saya cari sell. Gampang banget kan, tinggal kayak gini doang. Kalau cara pakainya, teman-teman tinggal tinggal teliti, teman-teman tinggal cari trading system yang cocok gitu. Ininya nggak ada warnanya. Bentar ya. Kok nggak mau ya, nggak mau draw. Oke. Nah, ini kan di bawah nih muncul breakout ke bawah. Nah, nanti kita buy saat ada candle breakout ke atas. Ada candle breakout masuk, di situ kita buy. Itu breakout ataupun reject misalkan. Nih, di sini ada konfirmasi reject. Kita sell di sini. Kita sell di sini. Kalau ada yang breakout keluar, berarti kita tunggu satu candle masuk. Ini breakout nih keluar, tunggu candle masuk baru kita buy. Tapi kalau reject itu yang keluarnya cuma shadow-nya doang. Nah, di situ kita bisa langsung open posisi. Kayak gitulah cara bacanya, teman-teman. Simple lah untuk indikator BB, nah, Bollinger Band ini ya. Biasanya saya suka kalau pakai BB ini itu digabung gitu, digabung sama MA. Jadi BBMA ya, Bollinger Band Moving Average. Tergantung selera teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Untuk video mengenai tren, mengenai indikator-indikator yang biasa digunakan oleh para trader. Oke, mungkin di next video saya akan bahas support resisten nih. Belum ya, teman-teman juga mungkin ada yang tahu, ada yang udah bisa, tapi ada yang masih bingung juga. Nah, mungkin di next video saya akan bahas support resisten ala Denny Dollar ya. Mungkin versi saya akan saya buat lebih simpel, gimana caranya menentukan support resisten. Dan ada satu trik khusus, saya menggunakan teknik angka ajaib ya. Nanti akan saya bocorin cara menggunakan support resisten dengan hitungan angka ajaib.
Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Mungkin video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Dan bila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di share, and di subscribe ya. Saya Denny Dolar, izin pamit. Sampai ketemu lagi di next video. Salam profit.